Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'du. Jamaah sekalian, saya akan seling pada malam hari ini dengan mengingatkan bahwa mungkin di antara kita bisa jadi ada yang tidak menyadari bahwa hari ini sudah masuk bulan Dzulqa'dah, bahkan sudah hari ke-5 apa 6? 7, Masya Allah, sudah sepekan, ya, nyeredet ya, begitu cepat waktu berlalu. Sebetulnya kita khawatir bahwa hari terus berlalu, tetapi apa yang akan bisa kita pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat usia yang Allah berikan kepada kita itu. Terkait dengan bulan Dzulqa'dah ini, ada yang harus kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah terdapat 12 bulan. Fi kitabillah, di dalam kitab Allah. Termasuk di dalamnya adalah Al-Qur'an. Yauma khalaqas samawati wal arda. Ya, Allah pergilirkan setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, Allah di sana jelaskan hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu Allah lanjutkan, minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu, kata Allah, ada 4 bulan yang dia adalah hurum. Statusnya dijelaskan oleh Allah bahwa dia adalah statusnya haram. Dan karena banyak, maka hurum. Lanjut dulu, kata Allah, dzalikad dinul qayyim. Ini adalah din yang lurus, yang kita cari selalu. Din yang tidak ada pelintat-pelintutnya. Din yang ada tidak kanan, tidak kirinya. Dia adalah lurus. Lalu kata Allah, fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian aniaya diri kalian padanya. Fihinna itu para ulama jelaskan apakah hinna itu kembali ke 12 atau hinna itu kembali kepada 4. Janganlah kalian aniaya, zolimi diri kalian pada bulan-bulan itu. Bulan-bulan itu yang mana? Yang 12 atau yang 4? Nah, para ulama menjelaskan, kalau pada 12, berarti kita haram berbuat zalim di sepanjang tahun. Lebih lagi berbuat zalim di bulan yang ke-4. 1, 2, 3, 4. Atau 4. Haram berbuat zalim di 4 bulan. Setelah berbuat zalim di selain 4 bulan pun hukumnya haram. Jadi substansinya adalah sama, yakni tidak boleh kita menzolimi, menganiaya diri kita pada seluruh hari dalam sepanjang tahun, terutama pada 4 bulan ini. 4 bulan itu apa? Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, juga Al-Imam yang lain. Tapi yang saya bawakan ini adalah riwayat Al-Imam Al-Bukhari, dan beliau meriwayatkan dalam 3 tempat hadis ini, yaitu antara lain dalam bab ketika menafsirkan ayat yang tadi saya bacakan. Kata beliau, melalui seorang sahabi namanya Abu Bakrah. Kata beliau, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, inna zamana qad istadara kahayatihi
bahwa waktu itu telah beredar sebagaimana yang Allah sudah gariskan, tentukan hari demi hari. Ya, seperti yang Allah firmankan tadi, yauma khalaqas samawati wal ard. Lalu kata Rasul, as-sanatu isna asyara syahran, 1 tahun itu 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 itu ada 4 bulan. Yang status 4 bulan ini adalah haram, setelah bulan-bulan yang lain kita pun sama haram untuk berbuat zalim, menganiaya dan zalim terhadap diri kita, apalagi orang lain. Lalu Rasul jelaskan dalam hadis ini, kata beliau 4 itu apa saja? Salasun mutawaliyat. 3 bulan berturut-turut. Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Yang pertama adalah bulan Dzulqa'dah sekarang. Yang kedua bulan Dzulhijjah setelah bulan ini, wal Muharram setelah bulan Dzulhijjah. 3 berturut-turut, mutawaliyat. Bulan ini mulai, bulan depan dan bulan depannya lagi. Lalu kata beliau warajaba, ya. Dan warajabu, Rajab itu adalah kata beliau baina Jumada wa Sya'ban, antara Jumada Ats-Tsaniyah dan bulan Sya'ban. Sedemikian rupa Rasulullah SAW menjelaskan. Kalau tentu adalah kita pahami di sini, haram yang dimaksud di sini juga adalah perselisihan para ulama. Antara lain adalah bahwa haram di sini, bahwa dulu haram berbuat yang namanya perang dan tumpah darah. Nah, pada zaman jahiliyah sudah sepakat itu, tidak boleh ada peperangan pada 4 bulan. Kenapa bulan Rajab adalah tersendiri? Karena kalau ada orang yang mau melakukan umroh pada bulan itu, maka dia cukup untuk pergi dan pulang tanpa harus terganggu. Bayangkan, orang jahiliyah saja punya kode etik. Ya, tidak seperti orang yang zaman sekarang tidak mengenal waktu, semua adalah halal untuk menzolimi orang lain. Lalu para jemaah sekalian, bahwa kenapa adalah 3 bulan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram? Karena haji itu waktunya lebih lama. Haji itu kalau kita mulai dari tanggal 8, 9, 10, 11, 12. 12 ini disebutnya nafar awal. Kalau ada orang yang terburu-buru ingin segera pergi karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan, maka tanggal 12 bulan Dzulhijjah sebelum matahari terbenam harus sudah berada di luar kawasan Mina. Itu namanya nafar awal atau 5 hari yang pertama. Tapi kalau yang normal adalah 6 hari, yaitu sampai dengan tanggal 13. Baru tanggal 13 baru keluar dari Mina. Jadi itu adalah lama. Sementara kalau umroh paling sebentar. Karena dia hanya tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul. Karena itu kalau seandainya dia adalah mau umroh sebentar sekali, maka pergi dan pulang pun segera. Makanya cukup 1 bulan. Tapi kalau haji harus 3 bulan karena dia berhari-hari. Mereka punya kode etik harus menjaga ketertiban dan keamanan di bulan-bulan ini karena mereka tahu bahwa ini adalah harus diagungkan untuk melakukan haji ibadah ke Baitullah. Hatta orang musyrik pada waktu itu. Nah, para sekalian, tapi yang ingin saya tegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pelajaran lewat ayat dan hadis ini adalah bahwa Allah itu berkehendak kepada manusia. Inilah yang harus kita pahami. Kenapa Allah tentukan 12, 4? Ini adalah terkait dengan ilmu falak, betul tidak? Subhanallah, dalam Islam, dalam Al-Quran ada hitungan tentang hitungan hari, hitungan bulan, hitungan tahun. Itulah kaitan dengan ilmu falak. Dan itulah pengetahuan dan teknologi. Sampai sekarang terus berkembang. Tapi saya tidak ingin soroti dari situ. Mari kita garis bawahi bahwa Allah berkehendak. Jangan semena-mena, Allah berkehendak. Jadi kalau kita ambil pelajaran yang paling penting di sini adalah bahwa itu Allah berkehendak kepada kita. Jangan dikira bahwa Allah menciptakan kita ini tidak punya kehendak. Allah menciptakan tahun, ada kehendaknya. Allah menciptakan bulan, ada kehendaknya. Allah menciptakan 4 bulan, ada kehendaknya. Kenapa 12, ada kehendaknya.
Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, kata Allah, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah Tuhanmu yang mencipta dan Allah Tuhanmu pula yang memilih. Allah pilih kenapa 12? Itu kehendak Allah, jangan digugat. Allah pilih 4. Rasul jelaskan 4 itu bulan apa saja. Itu kehendak Allah, jangan dibantah. Betul? Allah SWT tetapkan, ada namanya langit, ada namanya bumi, itu Allah yang nyipta. Ada namanya manusia, ada namanya jin, ada namanya malaikat, itu kehendak Allah, Allah mencipta. Kalau kita zaman sekarang, Allah menciptakan laki-laki dan menciptakan perempuan. Perempuan dengan laki itu berbeda, jangan saling mendebat. Perempuan pengen jadi laki-laki, laki-laki pengen jadi perempuan. Namanya adalah subhat gender zaman sekarang. Sehingga muncullah emansipasi, judullah ingin laki-laki seperti perempuan, perempuan seperti laki-laki. Itu adalah namanya membantah kehendak Allah. Semua sudah Allah takdirkan. Termasuk ikhwan sekalian harus kita sadari, Allah berkehendak pada kita setelah Allah ciptakan kita ini, bahwa kita ini harus meyakini namanya Islam. Allah berkehendak agar kita ini adalah menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang muslim. Kata Allah kepada Nabi Adam, ya Adam, kamu jangan patuhi itu syaitan, nanti dia menyebabkan kamu keluar dari surga. Kepada anak cucunya begitu, juga sama. Wahai anak Adam, jangan kamu ikuti jejak syaitan, la tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikuti jejak syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan itu adalah musuh bagi kalian. Itu sudah kehendak Allah. Makanya kata para ulama, kehendak Allah itu ada 2. Ada namanya kauniyah, alam, yang tadi disebut dengan bahwa ada siang, ada malam, ada laki, ada perempuan, ada langit, ada bumi, ya, dan seterusnya. Itu adalah kauniyah. Mesti adalah seperti itu sudah. Kata orang itu adalah hukum alam. Tapi ada satu yang kadang kita kurang perhatian. Allah mempunyai kehendak namanya iradatun syar'iyyah. Allah menghendaki yang sifatnya syar'i, dan itulah kaitannya dengan cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita perhatikan apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhoi. Lalu berpandai dalam hidup ini, lakukan apa yang Allah cintai, lakukan apa yang Allah ridhoi. Jangan melanggar itu karena Allah tidak ridho kepada kalian kekufuran. Nah, jamaah sekalian, ini yang harus kita garis bawahi. Dunia ini Allah hanya menghendaki Islam. Manusia itu hanya akan benar dan baik jika fitrahnya diisi oleh Islam. Itu sudah kehendak Allah, jangan dibantah. Kalau ini dipatuhi, maka akan menjadi barokah, menjadi rahmah bagi kita sekalian. Tapi ketika ini dilanggar, maka petaka yang akan terjadi seperti antara lain sebagian dari semua itu Allah sudah turunkan dan Allah jadikan peringatan bagi kita umat manusia. Jadi teman sekalian, ingat ya, ada 2 tadi, kauniyah dan syar'iyah. Allah menciptakan semua ini ada kehendaknya. Allah berikan pelajaran. Tuh, Allah sudah berkehendak. Jangan coba-coba lawan kehendak Allah. Kalau tidak, Allah akan murka. Karena Allah yang mencipta dan Allah yang memiliki dan Allah yang memilih fulan begini dan begitu. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang selalu memahami apa yang menjadi kehendak Allah. Selalu mengikuti apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Sehingga kita selalu hidup berkah di dunia dan memperoleh rahmat serta tentu ridho dunia dan akhirat. Kalau tidak, maka menyesalah selamanya. Na'udzubillah min dzalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.